Tapi tema saya kali ini adalah gimana sih tipsnya atau trik yang cepat bagi pemula bisnis untuk berkomunikasi bisnis itu yang baik dan yang harus kita. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya bersama saya Eri Susan, mahasiswi dari STMBI. Kebetulan saya di STMBI mengambil fakultas manajemen dan sekaligus sekarang saya ingin menerangkan materi yang termasuk juga tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu tentang komunikasi bisnis. Tapi kalau ngomongin komunikasi bisnis pasti banyak banget yang harus kita ketahui tentunya, kita pelajari dan kita mengerti yang dimaksud dengan komunikasi bisnis dan hal-hal lain yang termasuk di dalam komunikasi bisnis tersebut. Tapi tema saya kali ini adalah gimana sih tipsnya atau trik yang cepat bagi pemula bisnis untuk berkomunikasi bisnis itu yang baik dan yang harus kita kuasai gitu ya. Langsung aja kali ini saya akan menerangkan, langsung ditonton. Pengertian dari komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dilakukan di dalam lingkungan bisnis yang mencakup berbagai macam dan jenis komunikasi yang digunakan. Komunikasi bisnis juga terdapat macam-macam bentuknya nih. Yang termasuk di dalam bentuknya itu adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan pada diri sendiri. Misalnya kita percaya diri pada diri kita sendiri dan ngomong dalam hati kalau kita tuh I can do it gitu, kayak kita bisa ngelakuin yang seperti yang kita pengen gitu atau sesuai tujuan yang kita tuju gitu. Kalau komunikasi interpersonal itu komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih, yang penting tuh kayak cara penyampaiannya kita terhadap si pendengar kita. Nah, kalau ngomongin tentang gimana sih komunikasi bisnis yang baik itu seperti apa? Nah, hendaknya pesannya itu bersifat persuasif, yaitu mengajak orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan itu harus mementingkan gimana nih cara mengolah bisnisnya, dari cara kalian berkomunikasi dan mengajak orang bekerja sama. Itu menurut saya sangat penting karena kepercayaan dari komunikasi yang kita sampaikan itu kepada orang yang ingin bekerja sama, dia pasti menilai dari cara bicara kita, kayaknya orang meyakinkan atau enggak sih, atau kayaknya enggak deh, gue nggak bisa ikut lo soalnya dari cara bicara lo aja kayak masih banyak yang kurang. Nah, kan dari situ aja kita harus memberikan yang terbaik. Nah, jadi jika bisnis kalian atau jualan kalian itu ingin sukses gitu, ingin istilahnya dikenal orang banyak. Nah, mungkin kalau dalam suatu bisnis kalian pasti ada yang bingung, gimana sih Kak, kan saya juga baru pertama kali bisnis, saya juga minim pengalaman mungkin, atau saya juga nggak tahu harus kayak gimana. Mungkin kalau bisnis pemula itu kan awal-awal mungkin dari bisnisnya dia mendirikan dengan sendiri dirikan seperti itu. Nah, cara yang pertama adalah first impression itu penting. Jadi yang dimaksud first impression penting itu ketika kalian memulai bisnis. Nah, kalian kan pasti ingin mengembangkan bisnis tersebut kan. Masa iya gitu-gitu aja nih bisnis gue kayak nggak ada perkembangan, kayaknya kurang ini deh, kurang itu deh. Nah, kan pasti kalian ada posisi kalian tuh menyadar seperti itu. Nah, disitulah kalian membutuhkan karakter dari orang-orang yang ingin bekerja sama, ingin kalian ajak untuk bekerja sama di dalam bisnis kalian. Nah, kan sering kali kita tuh ketemu orang yang entah itu klien kita atau orang yang baru kita kenal lah. Ada yang kita klop banget sama dia kan, kita ngobrol baru sedikit aja kita tuh udah ngerasa ya gue udah nyaman banget deh. Jangan curhat. Nah, bukan nyaman deh, gak ada. Kayaknya gue klop banget deh ngomong sama lo, kayaknya lo tuh satu tujuan banget sama gue gitu. Terus cara berpikir, pola pikir lo tuh sama kayak gue gitu. Seneng gitu ya kalau ada orang yang satu pemikiran sama kita. Amazing. Mungkin gak semua orang itu kan gitu. Kadang ada orang yang baru pertama kali ketemu aja tuh kayak perkenalannya kurang baik gitu, kayak kayak ada rasa nggak enak, pengen ngobrol sama dia, kayak ada rasa takut atau apa. Nah, itu penting juga first impression. Nah,
biasanya kalau komunikator yang udah handal kan dia nggak nervous atau takut untuk berbicara pada orang lain ya. Karena dia sendiri udah menguasai, udah istilahnya udah nggak takut lah, walaupun dia juga baru kenal sama orang tersebut, paling enggak dia tahu karakteristik orang tersebut tuh kayak apa. Nah, dalam arti mengenal orang lain itu bukan mengenal kayak rumah lo di mana, ini enggak ya, kayak mengenal sifat karakternya kayak gini nih orang. Misalnya nih, aku kasih contoh deh. Misalnya kan ada orang tuh misalnya kita ngejelasin sesuatu ke dia, ada yang pengen to the point sama ingin bertele-tele. Nah, tapi kalau kita terlalu bertele-tele juga orang ada yang nggak suka. Nah, itulah kita harus mengenal cara bicara, mungkin ya, cara bicara dia. Misalnya dia pendengar yang kayak gimana sih, harus to the point atau bertele-tele tapi sampai penyampaiannya gitu. Nah, jadi kamu harus bisa nih, paling enggak penting banget first impression kamu tuh harus ya paling enggak kamu harus memperhatikan lah first impression kalian. Semoga first impression kalian itu ketika ketemu orang lain tuh merasa wah iya wawasan kalian luas, oh iya gue percaya lo punya bisnis kayak gini. Jadi nggak ada kekhawatiran terhadap yang, karena kita yang ngomong juga harus ada real buktinya gitu, kayak harus ada the real, misalnya kamu bisnis apa, misalnya jualan kue, memang harus ada kayak contohnya tuh kue apa aja sih, terus tokonya di mana, terus berapa banyak orang yang udah beli, reviewnya gimana kan gitu. Nah, yang kedua itu yang tadi saya jelaskan, kenali cara bicara lawannya gitu. Seperti yang saya jelaskan ya, jadi kita harus pintar-pintar mengenali cara bicara orang. Ya walaupun kita jangan insecure ya, kan kalau zaman sekarang insecure, gue baru semester segini masa gue ngomongnya udah kemana-mana lah. Menurut aku tuh nggak kayak gitu, justru kita harus banyak-banyak membaca mungkin, atau ngomong sendiri di depan cermin, mungkin itu membuat kita percaya diri mungkin ya. Jadi kita nggak takut untuk berkomunikasi sama orang, apalagi minder gitu ya, kayak pinteran dia. Menurut aku sih setiap manusia tuh sama, mungkin prosesnya yang beda. Jadi kita mau nggak mau, kalau misal kita mau pinter ya belajar, kalau enggak ya kita yang rasakan sendiri seperti itu. Nah, mungkin tips yang terakhir pasti penting banget buat kalian, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan bahasa yang mudah dimengerti pastinya. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu, nggak usah terlalu berbelat-belit juga bahasa yang kita, bahasa astronot, bahasa alien, jangan, apalagi nggak boleh. Jadi harus bahasa yang benar-benar dimengerti orang dan nggak ada unsur kesombongan, misalnya kayak bahasa-bahasa yang terlalu baku. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Kalau ngomongin bisnis pasti banyak banget yang harus kita pelajari ya, salah satunya ini komunikasi bisnis. Nah, jadi sayang banget kita harus akhiri video kali ini. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan, walaupun sedikit, seenggaknya kalian mengerti. Dan jangan lupa di like dan komen kalau misalnya ada kekurangan satu apapun. Nah, jangan lupa teman-teman, patuhi itu protokol kesehatan. Jangan lupa 3M protokol kesehatannya, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi stay health, stay fokus, dan semoga sukses untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.